Riwayat sejati Baru Kelinting. Legenda asal-usul Telaga Rawapening. Bagian 1. Gempar di Desa Ngasem. Pada masa silam, di kaki Gunung Telomoyo, berdiri sebuah dusun bernama Ngasem, wilayah yang tenang di tepian Ambarawa. Di sana berdiri sebuah padepokan ternama milik seorang pertapa bijak, Ki Ajar Salokantara, guru yang dihormati karena kebijaksanaan dan kesaktiannya. Para pemuda dari berbagai penjuru datang berguru, menjadi putut dan endang, sebukan bagi murid laki-laki dan perempuan. Mereka berharap menimba ilmu laku, olah rasa, dan kesempurnaan hidup. Di antara para murid itu, terdapat seorang gadis jelita bernama Nyi Endang Ariwulan, lemah lembut, rajin, dan berparas ayu hingga membuat banyak putut jatuh hati. Namun hanya ditanggapi Nyi Endang dengan tersenyum saja. Tidak ada yang tahu, senyum itu kelak akan menuntunnya pada nasib besar, sekaligus malapetaka. Pada suatu petang menjelang upacara malam, Nyi Endang kebingungan mencari pisau untuk memotong buah jambe untuk sesaji. Karena tidak ada yang mau meminjamkan pisau kepadanya, dia kemudian memberanikan diri mengetuk pintu ruang pribadi Ki Ajar, meminta izin meminjam pusaka milik sang guru. Namun, dari pertemuan yang tampak sepele itulah, takdir berbelok arah. Ki Ajar yang waktu itu akan memulai upacara, terkejut karena ditemui Nyi Endang. Ada apa Nini? Kok menghadap tanpa kupanggil? Tanya Ki Ajar. Bapak, Dalem minta izin untuk meminjamkan pisau yang Bapak miliki, agar bisa ikut serta mempersiapkan sesaji untuk upacara malam ini, dikarenakan kekurangan pisau di dapur. Ki Ajar yang hendak marah karena kedatangan Nyi Endang tanpa dipanggil, namun melihat kecantikan dan kemolekan tubuh Nyi Endang, membuat Ki Ajar membatalkan amarahnya, bahkan mempersilakan Nyi Endang untuk masuk ruang ritual pribadinya. Jadi, kamu mau meminjam pisau pusaka milikku ini untuk merajang jambe ya Nini? Benar, Bapak. Pembicaraan semakin berlanjut secara pribadi, dan karena kemolekan tubuh dan kecantikan Nyi Endang, akhirnya membuat hasrat Ki Ajar membara, sehingga terjadilah perbuatan terlarang di ruang ritual pribadi Ki Ajar. Kejadian terlarang tersebut tidak hanya berlangsung sekali, namun terjadi beberapa kali, di saat Ki Ajar berada di ruang pribadinya dan menginginkan Nyi Endang untuk menghadap kepadanya. Nyi Endang sendiri tidak kuasa menolak hasrat dari Ki Ajar, selain karena takut dengan Ki Ajar, juga takut apabila kejadian tersebut sampai terdengar oleh para cantrik padepokan. Hingga, pada akhirnya, Nyi Endang mengandung. Saat kabar itu tersebar, padepokan gempar, gunung seakan runtuh, dan nama Nyi Endang menjadi bahan cemooh. Karena rasa takut, dan bahwa hal yang dikhawatirkannya terjadi, Nyi Endang kemudian menghadap kepada Ki Ajar. Wah, ketiwasan Bapak. Saya sudah mengandung, kata Nyi Endang dengan wajah pucat pasi karena ketakutan. Ki Ajar Salokantara hatinya terkejut dan terdiam sejenak. Tidak lama kemudian berkata, Ya sudah Nini, semua sudah terlanjur. Mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa menunggu hukuman dari Yang Maha Kuasa. Kita lihat bagaimana nanti jadinya. Jawab Ki Ajar dengan suara meninggi, namun mengakui kesalahannya.